Ya halo semuanya, selamat datang di channel cerita si kucing. Kali ini gue ada cerita tentang penjual nasi goreng. Ya oke langsung aja. Di kota Surabaya, siapa yang tidak kenal atau tahu tentang cerita horor Rumah Hantu Darmo? Kisah legendaris yang sempat mencuat beberapa tahun yang lalu, kini sudah jarang diperbincangkan lagi. Banyak sekali orang yang sudah merasakan fenomena gaib dari rumah tersebut. Di jalanan perumahan Darmo, ada seorang penjual nasi goreng yang sering menjajakan dagangannya. Bapak tua itu sering terlihat berkeliling di jalanan perumahan dekat rumah hantu Darmo dari petang hingga menjelang dini hari. Ia sudah menjajakan dagangannya bahkan sejak aku masih kecil. Dan karena rumahku yang cukup dekat dengan daerah tersebut, aku mengenal betul beliau. Aku sekeluarga sering membeli dagangannya dulu. Namun kini karena kesibukan, kami juga sudah jarang membeli nasi goreng enak buatannya. Semenjak kuliah, aku selalu pulang melewati jalanan rumah itu. Bukan karena penasaran atau untuk uji nyali, tapi jalanan itu memang jalan pintas untuk menuju rumahku tanpa harus melewati jalan raya besar. Sangat menghemat waktu, dan lagi pula, aku tidak takut sama sekali, karena aku melewatinya selalu pada siang hari. Setelah aku mulai menempuh pendidikan profesi dan bekerja, aku sudah jarang lewat jalanan itu, disebabkan aku selalu pulang larut malam, bahkan sampai dini hari. Tetapi malam itu aku begitu lelah, aku ingin segera pulang. Aku memutuskan kembali melewati rumah hantu itu, setelah sekian lama. Malam itu pukul 11 malam, akhirnya aku memutuskan untuk melewati jalan itu, setelah sempat aku ragu. Namun lampu jalan perumahan yang begitu redup, serta kenyataan bahwa hanya aku saja yang melintasi di sana, membuatku sedikit menyesal. Tetapi aku sudah terlanjur melaju motorku masuk ke jalan itu. Tidak ada pilihan lain selain terus menarik gasnya lebih kencang. Aku melaju begitu kencang, hingga akhirnya aku memelankan kecepatan motorku. Di bahu kanan jalan, aku melihat bapak penjual nasi goreng itu. Ia terlihat tengah sibuk memotong-motong bahan makanan. Aku ingat, terakhir kali aku memakan nasi goreng buatannya adalah sebelum rambut kumis dan janggutnya memutih. Bapak itu sudah sangat tua. Waktu berlalu begitu cepat. Meskipun begitu, gerobak coklatnya masih tetap sama dari dulu. Dan tempat mangkalnya juga selalu di sini. Tidak pernah berubah. Cahaya lampu telepon dari gerobaknya sedikit menghilangkan ketakutanku dan membuat jalanan gelap ini sedikit terang. Setelah mengamati sebentar, aku kembali melaju. Dan jalanan itu pun kembali gelap. Setelah mencapai rumah Darmo, ada sebuah perempatan jalan. Malam itu tentu aja hanya aku yang melintas. Tetapi ketika mencapai perempatan, aku memelankan laju motor aku. Aku menengok ke kanan dan ke kiri. Barangkali ada kendaraan yang melintas dari arah lain. Dan tidak ada satupun motor atau mobil yang melintas. Benar-benar hanya aku seorang diri. Namun di pinggiran perempatan, aku melihat gerobak coklat penjual nasi goreng. Cahaya lampu teleponnya membantuku menerangi jalanan perempatan yang agak gelap. Aku lantas menoleh ke arah penjual nasi goreng itu. Sambil bergumam, banyak sekali ya penjual nasi goreng malam ini. Aku hanya sempat melihat janggut putih dari wajah penjual itu. Dan aku segera kembali memfokuskan pandanganku ke depan, karena jalanan kembali gelap. Tetapi aku merasa seperti pernah melihat penjual nasi goreng itu. Aku tidak percaya apa yang aku lihat tadi. Ingin rasanya aku menoleh lagi ke belakang untuk memastikan. Namun aku tidak bisa, karena sekarang dari kejauhan aku sudah bisa melihat bangunan 2 lantai rumah hantu Darmo. Segeralah aku menarik gas aku lebih kencang. Aku harus melewati rumah itu, pokoknya cepat-cepat. Jangan sampai menoleh sedikit pun ke arah rumah itu. Menurutku, di antara semua kegelapan yang ada, aura gelap di rumah hantu itulah yang paling menyeramkan. Tetapi sepertinya aku salah. Ada hal lain yang lebih menyeramkan terjadi. Segera aku menginjak rem sekencang-kencangnya. Aku sempat hampir terjatuh. Namun akhirnya aku berhasil mempertahankan keseimbanganku di tengah ketakutan dan memutar balik. Karena saat itu, aku melihat penjual nasi goreng dengan wajah yang begitu aku kenal. Kumis dan jenggot yang memutih, serta gerobak coklat khasnya, muncul dari dalam rumah hantu itu dan menghadangku di tengah-tengah jalan. Segera aku tancap gas, berbalik arah, kembali menuju jalan raya sambil terus menahan ketakutan.
Aku tidak habis pikir. Berarti aku sudah melihat penjual itu 3 kali. Ini udah jelas nggak masuk akal. Bagaimana bisa penjual nasi goreng berpindah-pindah seperti itu? Mana mungkin gerobak tua itu melaju lebih kencang dari motorku. Ada hantu yang menjelma menjadi penjual nasi goreng itu. Hanya itu penjelasan yang masuk akal. Aku terus melaju motorku, hingga akhirnya aku sampai di tempat mangkal bapak jual nasi goreng tadi. Tidak ada penjual nasi goreng di sana. Dan sepanjang jalan perumahan Darmo hingga ke jalan raya, aku sama sekali tidak melihat penjual nasi goreng. Lantas, apa dong yang aku lihat tadi? Semenjak saat itu aku tidak berani lagi melewati jalanan perumahan Darmo. Menurut pendapat seorang sahabatku, hantu penjual nasi goreng itu bukanlah penunggu rumah hantu Darmo. Ia hanyalah hantu di sekitaran perumahan yang muncul di sana. Menurutnya, hantu itu sengaja menampakkan diri padaku seperti itu agar aku tidak melintas di depan rumah hantu Darmo. Mungkin sesuatu yang buruk akan terjadi bila malam itu aku tidak memutar balik. Menurut cerita-cerita lain yang beredar, tidak hanya aku yang mengalami hal seperti itu. Banyak orang juga yang pernah melihat hantu penjual nasi goreng tersebut. Kemudian, jalanan rumah itu juga ditutup saat malam, dan pihak perumahan mempekerjakan beberapa orang satpam untuk berjaga di malam hari di daerah itu. Ya, sekian cerita horor hari ini, kali ini lah ya. Pokoknya nanti kita akan lanjut lagi cerita horor yang lain. Jangan lupa pokoknya subscribe lah ya, oke? Thank you lah pokoknya.